Kamu mungkin pernah dengar omongan bocah ini. Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil, tapi justru itu letak asiknya. Katanya, justru seru jadi perintis. Banyak yang langsung nggak setuju. Karena dia pewaris, bukan perintis. Orang-orang ngerasa dia nggak ngerti apa yang benar-benar dirasain perintis sejati. Di sini kita bahas itu, apa yang dirasain perintis beneran. Dan ini dia 20 tantangan berat yang harus dihadapi seorang perintis. 1. Mulai dari minus. Banyak orang pikir perintis itu mulai dari nol. Padahal nggak sesederhana itu. Yang banyak itu malah mulai dari minus. Utang, tekanan keluarga, bahkan krisis kepercayaan diri. Bayangin aja, kamu belum mulai usaha apa-apa, tapi udah dipaksa mikirin cicilan, makan harian, sampai bantu keluarga. Sementara di luar sana, ada orang yang tinggal nerusin usaha warisan, atau punya privilege buat gagal tanpa takut jatuh miskin. 2. Nggak punya relasi yang kuat. Di dunia yang serba siapa lo kenal, perintis sering cuma bisa ngandelin apa yang lo bisa. Tapi realitanya, skill doang kadang nggak cukup kalau kamu nggak punya jalur buat nunjukin. Mau ngajuin proposal? Gagal karena nggak kenal siapa-siapa. Mau nawarin kerjasama? Diabaikan karena follower sedikit. Relasi itu bisa buka pintu. Tapi kalau kamu nggak punya kunci itu dari awal, ya kamu harus jebol sendiri pintunya. Dan itu capek, bukan cuma fisik, tapi juga mental. 3. Finansial serba pas-pasan. Semua pengeluaran dihitung sampai ke receh. Mau iklan? Nggak ada dana. Mau rekrut tim? Jangankan bayar orang buat makan sendiri aja pas-pasan, akhirnya semua dikerjain sendiri. Dan parahnya, karena uang terbatas, kamu nggak bisa afford buat salah. Satu kesalahan bisa bikin kamu rugi besar. Bahkan tutup sebelum mulai berkembang. Sementara orang lain bisa trial error berkali-kali, kamu cuma punya satu peluru dan harus kena sasaran. 4. Semua serba sendiri, nggak ada tim, nggak ada partner, nggak ada support system yang ngerti sepenuhnya. Kamu yang mikir konsep, kamu yang jalanin, kamu yang tanggung semuanya. Pas down, nggak ada yang nyemangatin. Pas berhasil pun, kadang malah dibilang beruntung doang. Serba salah. Dan karena sendiri, pertumbuhan juga lebih lambat. Ide udah ada, tapi tenaga dan waktu terbatas. Dan ini bikin banyak perintis stuck di fase awal terlalu lama. Langkah kelima, salah langkah bisa fatal. Kalau orang lain salah, mereka bisa minta maaf, evaluasi, lalu lanjut. Kalau perintis salah, bisa langsung tamat. Karena kamu nggak punya dana buat recovery. Nggak ada tim buat handle krisis. Salah pilih vendor, salah ambil keputusan harga, atau telat baca tren bisa bikin semua kerja keras hancur. Dan yang bikin tambah nyesek, kamu nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Karena semua keputusan ada di tangan kamu sendiri. 6. Minim. Validasi sosial perintis itu sering jalan di jalur yang belum tentu ada tujuannya. Makanya mereka nggak dapet tepuk tangan kayak orang yang ikutin jalur aman. Nggak jarang dibilang, kamu tuh ngapain sih? Nggak jelas banget. Atau, udah deh kerja kantoran aja. Dan karena yang dilakuin itu beda, orang-orang sekitar nggak ngerti dan malah ngejatuhin. 7. Waktu melebur sama hidup. Kalau orang lain punya jam kerja, perintis itu kerja terus tiap detik. Bangun, tidur, mikir strategi. Makan sambil balas chat klien. Malam hari mikirin pemasukan minggu depan. Nggak ada batasan antara kerja dan istirahat. Karena semuanya tanggung jawab sendiri. Makanya burnout itu bukan hal yang aneh, tapi sering banget terjadi. Dan yang parah, kadang mereka nggak sadar lagi capek karena udah terbiasa nahan semuanya sendiri. 8. Sering nggak dianggap serius. Apalagi kalau masih muda atau baru mulai. Orang akan meremehkan.
"Ah, ini mah coba-coba doang." Atau, "Lihat aja sebulan juga udahan." Padahal mereka udah ngorbanin waktu, tenaga, bahkan tabungan buat ngejalanin ide itu. Tapi karena belum ada hasil nyata, mereka sering diremehkan. Dan itu berat, karena di tengah-tengah perjuangan, kamu harus tetap percaya sama ide yang bahkan nggak dipercaya orang lain. 9. Bingung, mau minta tolong ke siapa nggak? Semua perintis punya mentor. Nggak semua punya lingkungan yang ngerti. Jadi pas mentok, ya cuman bisa googling, coba-coba, dan nunggu gagal. Dan kadang terlalu banyak pilihan, bikin tambah bingung. Mau tanya pun, takut dibilang bodoh. 10. Harus jago semua, tapi belum ahli di apa-apa. Kamu harus bisa desain, marketing, copywriting, komunikasi, finansial, sampai customer service. Tapi semuanya kamu pelajarin sambil jalan. Nggak ada waktu buat jadi ahli dulu, karena kamu harus gerak sekarang juga. Akhirnya, hasilnya serba tanggung. Dan itu bikin kamu ngerasa, gue nggak cukup baik. Padahal kamu bukan nggak mampu. Kamu cuma belum sempat fokus di satu hal. Karena tuntutan semua sisi datang bareng-bareng. 11. Harus mikir hari ini and besok. Sekaligus perintis itu kerja kayak nyetir sambil nyusun jalan. Di satu sisi harus mikirin operasional hari ini. Gimana biar bisa tetap jalan. Tapi di sisi lain juga harus mikirin strategi masa depan. Kalau terlalu fokus ke sekarang, besok bisa stuck. Kalau kebanyakan mikirin masa depan, hari ini bisa kelaparan. Akhirnya mereka terjebak multitasking yang berat dan selalu ngerasa nggak pernah cukup waktunya. Ke-12, nggak ada jaminan gaji atau stabilitas karyawan tahu tiap tanggal 25 bakal digaji. Perintis, tanggal 25 bisa jadi hari biasa, nggak ada pemasukan sama sekali. Dan ini nggak sekali dua kali. Bisa berbulan-bulan tanpa hasil. Makanya banyak yang menyerah di tengah jalan, bukan karena mereka lemah, tapi karena tekanan finansialnya terlalu nyata. 13. Kegagalan, yes, kerugian nyata. Kalau kamu gagal di sekolah, bisa ulang tahun depan. Kalau kamu gagal di kerjaan, mungkin bisa cari kerjaan lain. Tapi perintis, sekali salah langkah, bisa hilang waktu bertahun-tahun. Uang, bahkan kepercayaan. Dan yang lebih nyakitin, kadang orang bakal bilang, kan udah aku bilang, itu ide nggak masuk akal. Padahal mereka cuma berani komentar setelah semuanya berantakan. 14. Mesti lawan suara di kepala sendiri. Ketika semuanya nggak jelas, nggak ada yang dukung, nggak ada hasil, yang tersisa cuma kamu dan isi kepalamu. Dan isi kepala itu nggak selalu positif. Tiap hari ada suara kecil yang bilang, udah, nyerah aja. Kamu nggak bakal bisa. Kayaknya kamu cuman buang-buang waktu. Perintis sejati harus bisa terus jalan sambil melawan suara negatif itu tanpa jaminan kapan semua ini akan berhasil. Sulit buktikan hasil ke orang lain. Perintis sering kerja keras di belakang layar. Tapi karena belum ada hasil yang bisa ditunjukkan, orang-orang mikir mereka pengangguran. Padahal mereka sedang bangun fondasi. Sayangnya, fondasi itu nggak kelihatan sampai bangunannya jadi. Dan seringkali saat hasilnya mulai muncul, orang-orang baru mulai bilang, wah kamu keren juga ya. Padahal dulu waktu masih jatuh bangun, semua orang anggap remeh. 16. Bingung prioritas pas jadi perintis. Ide tuh nggak kekurangan. Yang kekurangan justru tenaga dan waktu. Semuanya kayak penting, semuanya pengin dikerjain. Tapi kenyataannya, kita harus pilih. Dan disitulah rasa bersalah mulai datang. Karena ninggalin satu hal, takut yang lain malah gagal juga. 17. Sering minder. Lihat orang lain. Udah jauh. Pas scroll medsos, ngelihat orang seumuran udah sukses. Kerjaan mapan, liburan kemana-mana. Kita masih ngurus hal kecil yang bahkan belum tentu berhasil. Rasanya kecil banget. 18. Harus sabar disaingi, tapi nggak boleh komplain.
kamu udah rintis dari nol, tiba-tiba ada yang ikut-ikutan. Bikin hal yang mirip, tiru branding kamu, bahkan bisa lebih cepat sukses karena mereka punya modal. Tapi kamu nggak boleh marah, nggak boleh curhat, nggak boleh ngeluh. Karena dunia usaha itu keras. 19. Harus tahan diri dari ngikutin arus godaan buat menyerah aja dan balik ke jalur aman itu selalu datang. Kayak, kerja aja lah, udah pasti gaji. Tapi kalau terus ikut arus, ya kita nggak jadi perintis, cuman jadi penonton. 20. Kadang nggak tahu kita masih waras atau cuman nekat. Ada titik di mana kita nanya ke diri sendiri, ini beneran perjuangan atau aku cuma keras kepala? Tapi tetap lanjut. Karena kalau berhenti sekarang, semua yang udah dikorbanin jadi sia-sia. Jadi, kalau kita balik lagi ke ucapannya Ryu, yang bilang, justru serunya itu jadi perintis, mungkin maksudnya bagus. Tapi faktanya, seru itu bukan kata yang paling tepat buat menggambarkan dunia perintis. Karena kenyataannya, jadi perintis itu lebih sering pahitnya daripada manisnya. Lebih sering bingungnya daripada tenangnya. Tapi dari situ juga justru muncul pelajaran yang paling mahal. Tentang sabar, konsisten, dan bertahan. Walau semuanya belum jelas arahnya. Bukan berarti Ryu salah ngomong. Tapi mungkin dia belum ngerasain medan yang sebenarnya. Karena jadi perintis itu bukan sekadar keren-kerenan di awal. Tapi soal gimana kita tetap jalan, walau nggak ada yang jamin hasilnya. Itu aja buat video kali ini, semoga bisa jadi pelajaran. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.